Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Sokwu. Terlihat Sokwu sedang bertelepon dengan mantan istrinya, bahwa mantan istrinya memberitahu bahwa anaknya besok akan ulang tahun, sehingga menyuruh Sokwu untuk mengajak anaknya ke Buson supaya mereka berdua saling bertemu dengan ibunya. Setelah itu Sokwu pun pulang ke rumahnya dan berusaha menemui anaknya. Oke, kita sebut aja anaknya yang bernama Soan. Terlihat ekspresi Soan begitu cemberut karena dirinya tidak bisa ke Buson. Namun Sokwo pun berjanji bahwa dirinya akan mengajak Soan ke Buson walaupun dirinya itu terlalu sibuk. Tak lama itu Sokwo pun memberikan kado untuk Soan karena dirinya ulang tahun, sehingga Soan yang menerimanya pun langsung membukanya. Namun kado tersebut isinya game lagi sehingga Soan merasa bosan. Sokmu yang melihat ekspresi Soan merasa bosan pun dirinya berusaha untuk menawarkan apa yang dia inginkan. Namun Soan menjawab bahwa dirinya ingin ke Buson karena dirinya ingin bertemu dengan ibunya, walaupun orang tuanya udah cerai. Dan Soan berkata untuk ayahnya berjanji untuk esok hari ke Buson, sehingga Soan meminta ayahnya untuk mengabulkan permintaannya. Sedikit informasi bahwa Sokmu telah cerai dengan istrinya sehingga dirinya tinggal dengan ibunya, walaupun ibunya berkata untuk Sokmu rujuk kembali. Namun Sokmu berkata untuk tidak membahas hal tersebut. Ibunya pun berkata untuk Sokmu tidak terlalu sibuk dalam bidang pekerjaan karena anaknya itu akan beranjak dewasa sehingga butuh perhatiannya karena yang utama itu adalah keluarga. Tak lama itu Sokmu pun melihat Herkem rekaman saat anaknya sedang bernyanyi. Namun anaknya terlihat tidak semangat karena tidak ada yang perhatian. Selanjutnya terlihat Soan yang diketahui oleh ayahnya bahwa dirinya tidak menyelesaikan lagunya saat bernyanyi, sehingga Sokmu mengetahui bahwa Soan orangnya itu sangat gugup. Sokmu pun berpesan untuk Soan saat dirinya memulai maka dirinya harus menyelesaikannya. Namun saat perjalanan mobil pemadam melintas sehingga dirinya mengerem mendadak. Untung saja tidak tertabrak. Kemudian scene beralih, terlihat Sokwu dan anaknya pun memasuki kereta api tersebut untuk dirinya berangkat ke Buson. Di sisi lain terlihat di dalam kereta ada wanita yang terinfeksi zombie sehingga dirinya bersembunyi di dalam WC tersebut. Lalu terlihat pria itu memberitahu pegawainya bahwasannya dirinya melihat penumpang yang mencurigai di dalam WC, sehingga pegawainya bergegas untuk memeriksa WC tersebut. Di sisi lain, Soan yang telah mendengarkan percakapan mereka, dirinya merasa penasaran sehingga mengikuti orang tersebut. Tak lama itu saat pegawai membuka pintunya, ternyata di dalam WC tersebut adalah seorang pria yang merasa dirinya ketakutan. Kemudian di sisi lain terlihat wanita tersebut telah terinfeksi zombie sehingga dirinya oleng. Lalu kita dipertemukan pria sebut aja Samsul. Terlihat Samsul menyuruh Soan untuk kencingnya di WC lain karena WC tersebut diisi oleh istrinya sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain terlihat wanita petugas kereta melihat wanita yang kejang-kejang sehingga wanita pegawai itu pun berusaha meminta bantuan. Kemudian terlihat Sokmu yang terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa anaknya tidak ada sehingga dirinya berusaha untuk mencarinya. Kembali lagi ke wanita pegawai, terlihat wanita itu teleponnya itu rusak sehingga dirinya susah mencari bantuan. Namun tiba-tiba terlihat wanita itu telah menjadi zombie sehingga dirinya menggigit leher wanita itu. Sedikit informasi bahwasannya siapapun yang tergigit oleh zombie tersebut maka dirinya pun akan menjadi zombie. Lanjut, para penumpang yang melihatnya pun merasa kaget sehingga para penumpang berusaha untuk lari dari gigitan orang yang telah terinfeksi. Setelah itu Sokwu yang melihatnya pun merasa kaget karena para zombie telah menyerang orang yang belum terinfeksi. Tanpa lama-lama Sokwu pun berusaha lari dari gerbong tersebut untuk menghindari gigitannya. Di sisi lain terlihat Samsul dan istrinya melihat seorang zombie telah menggigit penumpangnya sehingga Samsul berusaha melawan zombie tersebut. Oh iya, sebut aja istrinya yang bernama Sun Ying. Lanjut, para penumpang di gerbong lain pun berusaha lari ke gerbong paling depan karena mengetahui adanya para penumpang yang telah terinfeksi. Selama itu Sokwu pun berusaha untuk menutup gerbang pintunya, namun dirinya melihat Samsul dan istrinya sehingga membiarkan dia masuk. Lalu Sokwu yang berkata bahwa para zombie menyerang itu karena melihat wajah orang yang belum terinfeksi, dan akhirnya Sun Yang menutup kacanya tersebut dengan koran sehingga para zombie tersebut pada diam. Setelah itu terlihat Sokwu yang menerima panggilan dari ibunya bahwasanya ibunya telah terinfeksi dan memberi amanat terakhir untuk Sokwu menjaga Soan karena itu adalah cucunya. Lalu terlihat saat melewati stasiun para zombie berhamburan sehingga wilayah tersebut hancur menjadi kota zombie, dan tak lama itu berita pun berhamburan bahwasanya pemerintahan menyuruh untuk warganya untuk tetap bersembunyi di dalam rumah. Kemudian kondektur masinis pun memberitahu penumpangnya bahwasanya keretanya akan berhenti di stasiun di ujung karena para militer telah menunggu di sana, sehingga menyuruh untuk penumpangnya turun setelah sampai di stasiun tersebut.
karena itu merupakan stasiun terakhir. Singkat cerita, kereta mereka pun telah sampai di ujung. Namun stasiun tersebut terlihat sangat sepi, tidak ada satu orang pun. Sisi lain, terlihat pria keras kepala ini menyuruh masinisnya untuk mengeluarkan para zombie di stasiun sekarangnya dan berniat untuk pergi ke buson seolah mementingkan dirinya. Untung saja masinisnya berkata bahwasannya dirinya tidak bisa. Sedikit informasi, pria itu merupakan kepala perusahaan dan sifatnya itu sangat mementingkan dirinya saja dan tidak mempedulikan orang lain. Lanjut, di sisi lain terlihat para penumpang berniat untuk keluar stasiun karena beranggapan wilayah tersebut aman. Tak lama itu, Sokmu pun mengambil jalur motong karena merasa tempat yang dipotongnya itu sangat aman. Namun terlihat pria itu ingin ikut bersama Sokmu karena dirinya mengetahui bahwa Sokmu akan dijemput. Soan yang mengetahuinya pun berniat untuk mengasih tahu orang lain, namun Sokmu yang berkata untuk mementingkan dirinya sendiri. Soan yang mendengarnya pun merasa sedih karena mengetahui akibat ibunya pergi. Di sisi lain terlihat Samsul dan para penumpang yang selamat tak menyangka saat dirinya turun dari eskalator, mereka melihat para tentaranya telah menjadi zombie sehingga para zombie tersebut menyerang mereka. Tak lama itu Sokwu yang mendapatkan kabar bahwasanya anak buahnya itu telah menjadi zombie sehingga Sokwu melihat semua tentara telah menjadi zombie. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha melindungi Soan karena para zombie berhamburan. Untung saja Samsul telah berhasil melindunginya sehingga istrinya Samsul berusaha membawanya untuk mencari ke tempat yang aman. Setelah itu Samsul dan Sokwu pun berusaha mengunci pintunya tersebut. Di sisi lain terlihat para penumpang yang selamat berusaha untuk memasuki keretanya kembali untuk berangkat ke buson. Namun tiba-tiba Jinhe melihat nenek-nenek yang terjatuh sehingga berusaha untuk membantunya. Namun Sungai yang melihat pria itu ketinggalan sehingga membiarkan dia untuk masuk. Lalu terlihat pria ini merasa marah kepada temannya karena keretanya belum diberangkatkan sehingga pria itu menyuruh konduktornya untuk segera memberangkatkan keretanya walaupun masih ada orang yang di luar sana yang telah selamat. Kembali lagi ke Samsul, terlihat kaca ruangan tersebut akan pecah sehingga mereka berusaha lari dari kejaran zombie tersebut dan berusaha untuk kembali ke kereta. Namun terlihat teman Yonggu telah terkena zombie sehingga dirinya berusaha lari dan berusaha masuk ke gerbong keretanya bersama Sokmu. Namun si Samsul ketinggalan sehingga dirinya berusaha melewati para zombie supaya dirinya bisa masuk. Di sisi lain terlihat Songgang berusaha bersembunyi di toilet bersama teman-temannya karena di gerbong mereka terdapat banyak zombie. Namun zombie tersebut mengetahuinya sehingga zombie tersebut berhamburan. Tak lama itu Samsul mendapatkan telepon dari istrinya bahwasannya dirinya selamat dan berada di gerbong 13 sehingga Sokwu yang mendengarnya pun mengkhawatirkan anaknya dan berniat mereka bertiga untuk bersiap-siap melewati para zombie dari keempat gerbong demi bertemu dengan yang lainnya. Namun ketika mereka memasuki gerbong yang lainnya, dirinya melihat teman-teman Yongguk yang telah terinfeksi sehingga hanya mereka berdua yang melawannya karena Yongguk tidak tega untuk melawannya. Namun saat memasuki terowongan yang begitu gelap, para zombie tenang seolah tidak melihatnya sehingga Sokwu mengambil perhatian zombinya dan mereka bertiga pun berusaha untuk melanjutkan ke gerbong selanjutnya. Dari sini kita tahu bahwasannya para zombie akan diam ketika ada kegelapan. Tak lama itu Sokwu pun mempunyai ide untuk meminjamkan HP-nya si Samsul untuk dijadikan tumbal. Ketika udah gelap, Sokwu pun menjalankan idenya yaitu memasuki gerbong tersebut dan melemparkan HP si Samsul untuk mengambil perhatian supaya para zombie tersebut teralihkan sehingga mereka berdua pun dapat bertemu dengan yang lainnya. Namun terowongan tersebut telah terlewat sehingga para zombie mengetahui keberadaannya. Di sisi lain terlihat kereta tersebut telah memasuki terowongannya sehingga Sokwu berusaha ngajak temannya untuk menemui yang lainnya. Tak lama itu Sokwu pun punya ide untuk melewati para zombie dari atas dan dirinya pun berusaha melemparkan barang supaya mengambil alih para zombie supaya mereka bisa melewatinya. Namun pria itu terpeleset sehingga Sokwu berusaha untuk membantunya. Namun terowongan tersebut telah terlewat sehingga zombie pada aktif kembali. Sokwu dan pria itu pun berusaha untuk segera masuk ke gerbang yang paling depan. Namun tak menyangka gerbang paling depannya telah dikunci oleh ketuanya karena pria ketua itu mementingkan dirinya sendiri. Sehingga Samsul dan Sokwu pun berusaha menahan para zombinya dan Sunggang pun berusaha untuk merusak pintunya. Namun ketika telah terbongkar, dirinya terjepit di pintu bagian depan oleh pria ketua itu karena pria ketua itu tidak rela mereka untuk masuk. Di sisi lain, Sunggang yang merasa sedih karena Samsul telah terinfeksi sehingga Samsul menyuruh Sokmu untuk membawa Sunggeng karena dirinya akan menahan para zombie
dan dirinya rela mati. Kemudian terlihat Yonggu berhasil membuka pintunya sehingga mereka semua dapat masuk kecuali Samsul dan ibu-ibu itu rela berkorban dengannya. Tak lama itu Sokmu pun merasa marah kepada ketua perusahaannya karena semuanya gara-gara ketua sehingga mereka tidak selamat. Namun dengan tiisnya ketua pria itu menuduh Sokmu dan temannya telah terinfeksi sehingga orang yang mempercayainya pun langsung menyuruh Sokmu dan teman-temannya untuk pindah ke gerbong yang lain karena mereka menyangka Sokmu dan temannya telah terinfeksi. Setelah itu terlihat wanita ini yang gak rela temannya mati karena orang-orang satu gerbangnya hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga wanita tersebut membuka gerbongnya dan dirinya rela mati sehingga zombie menyerang ketua dan yang lainnya. Selanjutnya terlihat Sokmu yang berkata dirinya akan janji antar Swan untuk menemui ibunya walaupun itu berisiko. Tak lama itu Sokmu pun berusaha menelpon ibunya Swan. Namun sayangnya telepon tersebut tidak aktif. Namun tiba-tiba dirinya mendapatkan telepon dari temannya dan memberitahu Sokwu bahwa Busan wilayah yang aman. Namun sayangnya aset pekerjaan Sokwun begitu hancur sehingga dirinya merasa hancur dan sedih. Kemudian terlihat kereta tersebut telah sampai di stasiun Daegu sehingga konduktor mengasih tahu penumpangnya untuk turun dan menggunakan kereta lain untuk ke wilayah Busan dan dirinya akan mencari keretanya dan menggunakannya. Tanpa lama-lama masinis pun berusaha untuk mencari keretanya. Di sisi lain Sokmu pun berusaha mengajak teman-temannya untuk keluar dan mencari keretanya. Lalu di sisi lain terlihat kondektur mendapatkan keretanya dan berusaha untuk mengoperasikannya. Lalu terlihat ketua dan temannya selamat, namun ketua menjadikan temannya tumbal sehingga temannya menjadi korban dan dirinya dapat menyelamatkan diri. Namun terlihat kereta yang udah terbakar jalan sendiri sehingga menabrak kereta lain dan mengenai Sukma bersama teman-temannya. Beruntungnya Jinhae dan Yonggu tidak kena sehingga dirinya berusaha lari. Namun gerbang tersebut terkunci sehingga dirinya berusaha untuk memecahkan kacanya. Namun tiba-tiba ketua kereta masuk dan mendorong Jinhae sehingga Jinhae menjadi korban dan Yonggu pun merasa tidak rela sehingga dirinya ikut menjadi korban. Di sisi lain dengan mementingkan dirinya sendiri, ketua pria ini berusaha ngejar kereta tersebut. Namun masinis melihat ketuanya jatuh sehingga dirinya rela menolongnya. Namun pria ketua itu malah menjadikan dia korban sehingga dirinya dapat masuk ke dalam keretanya. Di sisi lain terlihat Sokwu yang baru sadar dari pingsannya, namun dirinya terjebak dalam bodi kereta sehingga berusaha keluar lewat roda kereta tersebut. Namun benturan puing kereta jatuh sehingga mereka bertiga terjebak di dalam kereta tersebut. Tak lama itu pria itu pun rela menahan para zombie dan rela berkorban demi mereka berdua. Setelah terbuka, Sokmu pun berusaha menyelamatkan mereka berdua, namun pria tersebut tidak terselamatkan sehingga dirinya rela berkorban. Setelah itu mereka bertiga pun berusaha lari untuk mengejar kereta tersebut walaupun para zombie berhamburan. Akhirnya mereka bertiga pun dapat menaiki kereta tersebut, namun para zombie memegang keretanya sehingga Sokwu berusaha untuk menginjaknya. Tak lama itu Sokwu pun menghampiri tempat masinisnya, namun tak menyangka ketua telah terinfeksi sehingga dirinya berusaha melawan dan melindungi mereka berdua. Namun sayangnya tangan Sokwu terkena gigitannya sehingga dirinya berniat untuk menjatuhkannya. Tak lama itu Sokwu memberitahu Swan dan Sun untuk mengetahui kendali keretanya. Dan dari sini Sokwu pun berpamitan kepada anaknya untuk terakhir kalinya karena ayahnya telah terinfeksi. Tak lama kemudian Sokwu pun mengakhiri hidupnya demi mereka berdua. Oke, dan film ini pun selesai.